Buyung Putra Sembada atau kode sahamnya Hoki telah rilis laporan keuangan dan hasilnya luar biasa ya. Labanya naik sangatlah tepat. Nah, ini bisa dikatakan apa yang membuat labanya naik. Nah, kita akan ulas laporan keuangan kuartal 1 2024 dari Hoki. Check this out. Hoki ternyata kalau saat saya lihat di sini dia juga bagi dividen, yaitu tanggal 3 Juli ya, come date-nya. Berarti hari Rabu besok. Satu per lembarnya atau kalau kita hitung ya 0,67 lah, 0,67%. Kecil secara dividen yield. Nah, ini ya labanya naik signifikan 15 miliar, luar biasa. Kalau kita cek laporan keuangannya ini, oke. Kita ulas dari atas. Kasnya itu 34 M. Ini dalam rupiah. Naik drastis, sebelumnya hanya 4 M. Jadi naik persediaan 48 M, turun drastis persediaannya. Terus investasi pada entitas asosiasi 11 M. Yang menarik di sini dia ada portofolio efek. Nah, pertanyaannya ini perusahaan jualan beras apa perusahaan investasi ini? Oke, pinjaman jangka pendek. Nah, ini yang jadi catatan PR tersendiri ya. Pinjaman jangka pendeknya luar biasa ya, 249 miliar. Dan ini jangka pendek ya, PR banget. Ini secara jangka pendek meskipun bisa dilunasi ya dengan portofolio efek dan kasnya. Ini kalau kita total utang berbunganya kan 249, terus ditambah lagi ada ini pinjaman bank yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun 838. Terus tambah 249 M 810 tambah 838 tambah dah itu aja sih. Berarti 9250 M. Hasilnya bisa potong dengan kas dan portofolio efeknya gitu. Oke, kita lihat dulu kasnya lah. Kasnya 5M. Kalau lihat di sini itu kasnya 34 M, nominal paling besar di BCA 29. Dia tidak ada deposito di sini ya, tidak ada deposito dan ini portofolio efeknya. Nah, ini yang menarik menurut saya. Ada menariknya, ada enggaknya. Menarik enggaknya yaitu tadi ini perusahaan jualan beras apa jadi perusahaan investasi nih. Oke, kita lihat di sini dia sudah untung luar biasa 16 ya, laba yang belum direalisasikan 16 M dari MTDL. Apalagi ini kalau kita cek MTDL ya. Kita lihat ya secara chart juga. Jadi kita bisa lihat apakah ada potensi lagi. Nah, ini masih sideways di sini-sini aja MTDL. Terus selain itu PNLF itu secara chart dia kondisinya di bawah. PNLF dia potensi cuan 12 juta. Terus KDSI itu 66.500 rupiah. KDSI Kedaung Industrial 1.700 ini sempat naik kencang. Terus ada IPOL, mereka rugi. MICE juga masih rugi. Terus ANJT masih rugi 3 juta. Ini ya, portofolio efeknya luar biasa ya kalau kita lihat di sini ya, jumlahnya ya. Berarti keuntungannya belum direalisasikan ya ini 6M. Total duitnya di 3 kuartal awal 2024 itu 277M. Di akhir tahun tuh masih 271 gitu. Luar biasa nih, luar biasa. Oke, akhir tahun lalu merealisasi 280 juta nih. Oke, itu ya catatannya 277 total duit di situ dalam bentuk saham ya. Oke. Terus kalau kita cek di sini ekuitas saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 270M juga naik. Nah, ini penjualannya. Penjualannya naik 500M, sebelumnya 432, ada kenaikan yang signifikan di sini. Bentar, salah. 500 dikurangi 432 ada kenaikan 68M. Ya, 68 15%, oke lah, oke banget.
Bahkan sampai laba kotor ini juga masih oke. Ya 15 kita lihat kalau sampai laba kotor dia senilai 75% ya naiknya, bagus banget ini. Bagus banget di sini. Laba kotornya signifikan, berarti dia berhasil menekan beban pokok penjualan gitu. Nah, ditambah di sini luar biasa laba usahanya. Jadi 17M. Sebelumnya tahun lalu itu minus 1M. Karena beban di beban usaha sendiri 25. Nah, ini total beban usahanya turun 24. Yang berhasil mereka tekan itu beban penjualan. Nah, ini kita cek di note 25 sampai 27. Penjualan net. Penjualan net perusahaan. Nah, ini penjualan beras 494M. Naik sih, which is good, naik. Cuman di sini juga ada poin perihal keuntungan yang belum direalisasikan atas nilai wajar nih saham tadi ya. Nah, itu 6M, ini ada di sini. Oke, aslinya berarti kalau perusahaan ini dikatakan cuan itu dari jualan berasnya 6M ini kita hiraukan. Ini nggak masuk yang namanya dari salesnya menurut saya. Ya hanya 490 ini netnya. Gitu. Terus juga mereka ada penjualan sewa pembangkit listrik ya. Ya sewa pembangkit listrik 3,6M. Dan ini sama dengan tahun lalu, sama. Itu sih itu poin yang menurut saya ini kenapa jadi ada investasinya nih perusahaan. Gitu. Oke, bentar. Oke, ini terus kita scroll ke bawah. Note 26, nah ini penjualan pokok. Bebannya. Total biaya pabrikasi oke, sama. HPP produksi ini naik. Oke, total beban penjualan. Nah, ini ongkos kirim turun, iklan dan promosi dinaikkan ya. Penelitian dan pengembangan 105 juta, sebelumnya 3 juta aja. Jadi mereka berhasil menekan perihal ongkos kirim sih. Beban umum administrasi mereka naik, so far oke lah ya, karena gaji upah ya naik tiap tahun. Oke, nah cuman PR-nya lagi itu beban bunga ya karena punya hutang banyak. Nah, ini terhadap pinjaman bank di BCA 4M sendiri loh, 4,5M loh bayarnya, luar biasa nih. Dan di sini informasi segmennya ini yang menurut saya tadi sudah dijelaskan bahwa tadi mereka dapat duit dari industri lainnya juga. Industri lainnya ini berkaitannya dengan tadi jualan efek ya, jualan saham. Mereka invest di beberapa perusahaan, beli saham-saham di perusahaan tersebut terus diinvest ya. Dan ini masih potensi belum direalisasi 6M itu. Gitu, itu yang jadi menurut saya ini perusahaan jualan beras apa enggak. Cuman sejauh ini kalau kita lihat mereka masih condong jualan beras gitu. Tapi mereka punya dana free kan, hitungannya 270-an M gitu. Oke, itu yang menurut saya sisi positifnya. Cuman porsinya kalau too much, kebanyakan pertanyaannya lah, apakah soon or later perusahaan ini akan berubah menjadi perusahaan investasi? Itu aja sih poinnya. Gitu. Jadi kenaikannya sudah terjawab, terus mereka berhasil menekan. Cuman PR-nya perusahaan ini punya beban yang luar biasa, yaitu beban bunga ya, beban bunga secara jangka pendek. Itu sih. Terus kalau kita lihat arus kas perusahaan aktivitas operasi mereka surplus 116M. Oke. Aktivitas investasi mereka keluar 9,5. Oke. Nambah lagi penempatan portofolio efek 200 juta. Terus uang muka pembelian aset tetap 4M, pembelian aset tetap 7M. Ya. Penerimaan aset lancar lainnya ini 4M dicairkan. Di aktivitas pendanaan mereka keluar 74M, ini bayar utang nih. Pembayaran pinjam jangka pendek kan 75M. Wow. Pembayaran utang pada pihak berelasi bla bla bla. Nah, ini mereka habis pinjam 475, terus penerimaan pinjaman bank jangka pendek 45. Financing lah. Jadi secara kas dia masih minus. Arus kasnya kurang oke sih. Itu sih. Cuman poin bagusnya adalah ini perusahaan tidak stay di sektor berasnya aja. Cuman kalau banyak
dia udah mulai mengarah ke semuanya invest. Nah, ini pertanyaannya yaitu tadi, ini perusahaan invest atau perusahaan jualan beras gitu. Cuman so far 490 ya total duit mereka, sales mereka, penjualan beras mereka. Nah, pertanyaannya tadi 490 itu kan yang namanya jadi sales dari jualan beras. Nah, dari yang jualan dana untuk diinvest di saham itu 277 sendiri loh. Kalau kita tambahkan 490 ini 767. Nah, 277 bagi 677. 40%-nya sendiri hampir imbang loh, total dana yang mereka taruh di saham ditambah dengan jualan mereka. Ini hampir imbang. Itu sih, itu yang membuat saya ya, ini perusahaan jualan beras apa jualan saham gitu, perusahaan investasi gitu. Itu sih kita kembalikan lagi ke core-nya. Kalau core-nya jualan beras ya harusnya berasnya, salesnya, duitnya banyaknya di situ. Taruh uang di saham boleh, tapi porsinya minor sih kalau saya melihat seperti itu. Kalau mereka udah mulai sini ya ini mending sekalian aja ini jadi perusahaan investasi. Saya mikirnya seperti itu. Untuk saat ini menurut saya harganya masih ya so-so. Nah, dia dihargai wajar di Stockbit itu 1,7 T, market cap-nya 1,4 sejauh ini. Ya diskon kecil, diskon murah. Oke, jadi itu secara pembahasan kenapa kok labanya Hoki naik. So far sudah terjawab karena mereka berhasil menekan beban-bebannya sih. Itu aja. Kalau perihal tadi ya secara jangka pendek risikonya ini hutangnya banyak banget. Itu PR-nya untuk Hoki, tapi kembali lagi keputusan beli dan jual keputusan masing-masing dari Bapak Ibu dan teman-teman. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.